Pinter. Leker mama. Let's go guys. Kalau nggak bisa aku kamerain, sorry ya. Sampai. Ini rumahnya dia tadi ya. Kenapa Hasya nggak dari dulu aja dititipin? Karena tadinya aku pikir kita lewat sini. Apa nih, ini Kinderopvang, penitipan anak juga ya guys ini, tapi kita nggak di sini. Lumayan juga guys kalau jalan kaki. Ini 1 kilo lebih ya. Dan barusan itu ada penitipan anak juga sebelum rumah yang ibu ini. No? Yeah, it's 20. What you say then? Yeah? Grote 9, oh, is 1, 2. Oh, here 3. Ja, 3 beter. Ah, oke. Okay. Ayun, welcome back. Oke, Bun. Jadi kemarin aku kan kasih cuplikan kalau aku tuh survei ke tempat playgroup atau guest parents ya Hasya. Sebenarnya beda sih playgroup sama guest parents atau orang tua asuh, orang tua tamu gitu ya, guest parents. Kok enak banget sih Bun di sini. Dan ini udah malam, udah jam 9:30, tapi aku baru selesain siapin apa-apa aja yang perlu Hasya bawa buat besok. Takutnya besok pagi aku riweh gitu, nggak kasih tahu apa-apa aja, nggak bisa ada waktu karena takut Hasya bangunnya telat atau apalah gitu, namanya first day kan. Aku juga yang deg-degan gitu, kayak ya ampun anak aku udah masuk sekolah gitu ya. Anak aku titipin gitu. Nah ini dia ya Bun ya, ini ada sunscreen, jadi kalau nanti mereka main ke taman Hasya bisa dipakein sunscreen. Terus aku kasih bawa baju ganti 3 setel, terus bawa bonekanya Hasya kalau dia cari-cari bonekanya gitu. Terus ada popok 6 biji, terus ada apa nih namanya, tisu basah, ada alas buat gantiin popok. Terus di sini ada botol minumnya Hasya, tumpah deh botol minumnya Hasya gitu. Pinggangku udah kayak remuk banget guys, mau copot kayaknya. Dan di sini aku udah siapin tempat makan, lucu banget nggak? Ada namanya dong Hasya. Isinya cukup sih, isinya pisang, biskuit ya. Ada ini sayur sop, aku baru bikin sengaja untuk emang buat besok sarapan Hasya sama buat bekalnya, sayur sop. Sama ada nasi yang udah aku pisahin. Sebenarnya si Hasya sih bakal dikasih makan di sana katanya ya, dikasih makan, dikasih makannya tuh roti gitu, makan siangnya. Aku langsung naik ke atas aja ya guys ya, capek. Makan siangnya roti gitu, terus dikasih snack, tapi ya udahlah. Namanya pertama kali aku bawa aja sendiri gitu. Takutnya Hasya nggak mau makan roti, jadi dia aku siapin nasi karena dia anak Indonesia banget. Gitu guys. Oke, sampai besok ya. Hasya lagi mandi. Besok kita update gimana pas aku on the way-nya dan sistemnya gimana, bayarnya berapa, segala macam. Oke? Guys, selamat pagi. Oke, inilah hari yang ditunggu-tunggu. Hari Selasa tanggal 14 Juni. Kenapa aku ingat? Karena ini adalah tanggal yang ada di kontrak kerja sama aku sama orang tua asuhnya Hasya, ibu asuh namanya ya. Aku sambil bikin teh manis dulu guys, karena sekitar 10 menitan lagi aku harus antar Hasya. Tapi sekarang Hasya juga masih aku suapin. Nih aku pagi-pagi udah kerja, udah nguploadin video untuk besok tayang. Ini sayur sop. Ini berdua aku ya sarapannya tadi. Aku asal masuk aja. Sayang. Pinter. Lekker. Ya, lekker mama.
guys. Kalau nggak bisa aku kamerain sorry ya, soalnya rempong banget ini berat. Iya. Hai Menir. Nah bentar lagi sampai. Bentar lagi sampai dong. Di situ guys. Jadi ini rumahnya dia tadi ya. Aku udah antar Hasya, sekarang aku mau pulang. Pulang dan beraktivitas kerja seperti biasa lagi. Oke bun, udah di rumah lagi dan sekarang sekitar jam 10 kurang 15. Jadi kenapa Hasya dititipin? Dan gimana sistemnya tuh Mama Hasya punya orang tua asuh buat Hasya punya ibu asuh ya. Ibu asuh, ibu apa ya namanya guys ya. Soalnya kalau dalam bahasa Belanda itu khas ouder atau khas itu artinya tamu, ouder itu orang tua tamu gitu, orang tua asuh kali ya. Oke, jadi Hasya mulai hari ini akan dititip ke khas ouder atau ibu asuhnya itu 1 kali seminggu dari jam 9 pagi sampai jam setengah 5 sore. Dan kenapa dititipin? Karena aku butuh waktu buat belajar ujian SIM mobil. Terus juga aku butuh waktu buat bisa lebih fokus sama kerjaanku. Karena sejak pindah ke rumah baru memang mungkin kalian lihat mukaku kayak sering capek banget. Dan memang itu realitanya, bukan aku ngeluh. Tapi aku selalu berusaha untuk bisa mendeliver atau mengerjakan pekerjaan yang memang sudah seharusnya beres gitu, tuntas gitu guys. Jadi kemarin akhirnya aku sama suami diskusi, kayaknya benar-benar kali ini Hasya butuh untuk kita titipin, entah itu ke daycare, penitipan anak, atau ke ibu asuh seperti itu. Apa bedanya daycare dan juga ibu asuh atau khas ouder atau guest parent? Bedanya adalah kalau di daycare atau penitipan anak di Belanda itu biasanya yang dititipin bisa 15-20 anak dengan 3 guru atau 3 pengasuh gitu ya. Tapi mereka memang si ibu asuh dan si guru daycare ini memang mereka ada pendidikan khususnya, namanya pedagogis atau pedagogik kalau dalam bahasa Inggris, atau kayak pendidikan anak usia dini gitulah bun ya, mungkin kayak guru playgroup mungkin ya, kayak gitu. Dulu aku sempat pernah pengen punya pekerjaan seperti itu, tapi aku terkendala di bahasa, dimana bahasa Belanda aku sebenarnya udah cukup, tapi aku harus ambil sertifikasi bahasa dulu di level B2, tapi dia levelnya tuh di atas, sedikit di atas B2 gitu, pokoknya level yang lebih advance. Dan aku waktu itu nggak sanggup untuk sekolah bahasanya karena aku campur kerja juga full time di catering Belanda, terus juga campur bikin masakan buat tetangga dan bikin video gitu ya. Sampai akhirnya oke lah, mungkin itu bukan karirku, tapi kenapa Hasya nggak dari dulu aja dititipin? Karena tadinya aku pikir kayak aku nggak mau gitu nitipin Hasya. Aku pengen aku ngurus sendiri. Ternyata dengan berjalannya waktu, dengan kesibukanku yang lebih, itu kayak aku ngerasa butuh at least 1 atau 2 hari dalam seminggu Hasya bisa pergi juga main sama teman-temannya. Nah bedanya daycare sama khas ouder atau ibu asuh ini, kalau daycare tadi aku bilang anaknya bisa 20 ya, gurunya 3. Nah kalau daycare ini, si ibu asuh ini dia cuman ngasuh anak 5 orang anak dalam sehari. Biasanya jam 9 sampai setengah 5 sore gitu. Cuman bedanya juga sama yang waktu itu aku pakai pengasuh atau pakai neni. Bedanya kalau ibu asuh ini lebih murah tarifnya daripada kita pakai neni. Jadi kalau pakai neni itu kemarin tarifnya sekitar 10 euro per jam, jadi sekitar 150.000 per jam. Tapi kalau si ibu asuh ini atau guest parent ini tarifnya tuh 6,50 euro atau sekitar 108.000 ya, sekitar 108.000 rupiah per jam. Tapi bedanya kalau kita pakai guest parent atau kita pakai daycare itu kita harus kontrak per 1 tahun guys. Jadi itu yang komitmennya harus lebih kuat gitu ya. Kalau pakai neni itu kayak ya udah kita
Kalau misalnya aku holiday, aku tinggal kasih tahu aku holiday. Kalau misalnya aku lagi nggak butuh dia, ya aku sedikit kurangin jam dia, tapi memang harus dikasih tahu sebelumnya gitu, nggak yang tiba-tiba gitu. Atau kalau dia sakit ya udah gitu kan. Nah kalau ini ya sama sih, kalau si guest parent kalau dia sakit ya kita nggak bisa bawa anak kita ke situ. Kalau daycare, kalau gurunya sakit kan masih ada backup tuh, misalnya 3 jadi 2 doang tuh gurunya gitu. Terus abis itu kalau misalnya tarifnya segitu, kalau di guest parent dan juga di daycare kita tuh biasanya masih dapat uang tuslah atau uang tuslah itu bahasa Belanda ya guys, TOESLAG, tuslah gitu. Uang tuslah itu atau uang subsidi dari pemerintah. Jadi sorry ya, itu aku masih mampet lagi. Uang subsidi dari pemerintah, tapi besarannya tuh kayak nggak nentu, tergantung. Jadi kalau kita pakai si guest parent atau daycare, kita tuh masih dapat subsidi dari pemerintah. Tapi besarannya tidak pasti, tergantung berapa gaji suami istri. Terus juga kalau misalnya kemarin-kemarin kenapa juga aku nggak pakai, karena kan pertama aku emang nggak mau titipin Hasya ya, karena masih kecil banget, kayak nggak tega gitu loh guys. Soalnya aku waktu hamil 5 bulan, aku udah survei gitu ke tempat daycare, dan aku ngeliat kayak ada tempat tidur anak yang ditaruh di luar ruangan. Ya. Barusan Papa Hasya nanya gimana tadi pas nganterin Hasya. Ya oke, tadi Hasya tuh gak mau lepas dari aku, terus tiba-tiba dia meluk si ibunya. Terus aku kayak, sebenarnya aku antara happy tapi aku masih kayak gimana ya, kok rumah sepi banget ini gak ada Hasya gitu. Harusnya aku bisa kerja lebih produktif, tapi malah jadi mikirin. Tapi ya oke. Nah gitu guys, jadi kalau daycare sama si guest parent ini tarifnya rata-rata sama, sekitar 6 euro sekian, sekitar 100 ribuan gitu. Terus kita bisa dapat subsidi, tapi subsidi baliknya itu biasanya tuh mereka hitung dulu nih kita dalam sebulan itu berapa jam. Nah kalau Hasya kan seminggunya 7,5 jam, berarti sebulan itu dia kita ambil 30 jam. Nah 30 jam kemarin aku lihat di kontraknya itu kita dikenain uang sekitar 180 euro. 180 euro? Oh enggak, 180 euro dikali 15.500, apa sih aku? 2.790.000. Jadi ini adalah uang yang kita bayarkan setiap bulan ke guest parentnya si Hasya. Nah nanti setiap akhir bulan lagi itu kita dapat uang subsidi dari pemerintah, berapa yang mereka bayarin untuk anak kita gitu. Terus di akhir tahun kita kan bikin lagi laporan tuh kalau misalnya kita ada penghasilan tambahan atau apa. Dan aku nih, karena aku entrepreneur atau aku pengusaha ada tuh wirausaha gitu. Karena aku wirausaha, aku juga bayar pajaknya tuh setahun sekali, bukan setiap bulan seperti suamiku yang dia dapat gaji setiap bulan, bayar pajak setiap bulan. Nah jadi nanti setiap akhir tahun itu nanti dihitung lagi uang yang udah dibalikin sama pemerintah itu udah pas atau kelebihan atau kekurangan gitu. Jadi cuma kita udah harus siapin budgetnya tuh ya yang itu 2.790.000 tadi ya, sekitar 2,8 juta lah sebulan untuk satu hari nitipin anak selama 7,5 jam gitu teman-teman. Terus nanti dia kegiatannya apa aja? Biasanya ya kegiatannya ya main bareng-bareng. Ini tadi aku udah langsung dibikinin grup WhatsApp sama si ibu asuhnya. Hasya udah langsung main. Tuh, dia langsung main. Ya, dia langsung main. Di Hasya. Tuh, Hasya langsung main. Pasti berat dan semua ibu pasti mengalami hal kayak gini. Tapi kalau aku mungkin aku nggak nyampe yang nangis karena Hasyanya udah 1,5 tahun gitu, umurnya udah lumayan gede. Kalau teman-temannya Dennis masih pada nangis pas ketika pertama kali naruh anak ke daycare, karena mereka tuh naruh anak ke daycare bener-bener masih bayi banget. Ada yang 3 bulan, 4 bulan, ada yang bahkan mungkin ya 2 bulan gitu, tergantung cuti melahirkannya dia tuh stopnya di mana gitu. Ada yang umur 6 bulan, kan ada yang masih dari bayi banget lah udah dititipin gitu teman-teman.
Nah, kalau aku untungnya ya aku masih ngerasa aku udah menjalankan tugasku yang terbaik gitu. Nah mungkin nantinya Hasya 2 kali seminggu, tapi saat ini sehari seminggu dulu karena ibunya itu juga nggak ada tempat buat 2 hari. Katanya nanti Desember dia ada anak kayak keluar dan kita bisa masuk Senin dan Selasa. Kalau sekarang kan hari Selasa doang gitu guys. Alright, apalagi ya? Oh ya, pemerintah Belanda cuma bakalan kasih subsidi untuk daycare atau guest parents gitu kalau dua-dua orang tuanya itu kerja. Jadi kalau salah satu orang tuanya nggak kerja, tidak terdaftar juga secara ofisial di pemerintahan kalau ada di kita sebagai wirausaha. Kalau aku wirausaha, Dennis kan pekerja gitu ya. Nah kalau misalnya aku cuma kerja tapi nggak ada nggak resmi terdaftar di pemerintah Belanda, nama perusahaannya dan segala macem gitu, aku nggak bakalan dapet subsidi. Jadi aku bener-bener harus bayar semua full dan itu lebih mahal lagi bayarnya gitu guys. Jadi memang pemerintah Belanda tuh nge-support banget untuk para wanita atau para ibu yang juga mau bekerja, karena kalau misalnya kita kerja memang kan jadi punya kegiatan sendiri, jadi punya penghasilan gitu kan. Terus anaknya juga di sini untuk sistem pendidikan anak juga lumayan bagus ya, untuk penitipan anak juga oke lah gitu, dan disupport dengan dikasih subsidi sama pemerintah gitu guys. So thanks for watching, daripada kalian kesel dengerin aku ngomong panjang-panjang dan ini ada ini aku hidungku mampet banget dan ini bakalan mampet nggak tahu sampai kapan, palingan sampai musim panas berakhir ya. Kalau udah musim dingin malah nggak pilek gini. Gak apa-apa ya bunda, yang penting aku bisa tetap beraktivitas. So bye guys, thanks for watching. Aku mau meeting dulu dan aku mau kerja dulu seharian ini. Assalamualaikum, semoga Hasya nanti baik-baik aja ya di daycare-nya, di ibu asuhnya. So ternyata kita gagal taruh Hasya seharian. Barusan jam 11:30, tadi kan aku bawa Hasya jam 9 pagi ya. Stop. Mama? Iya. Oke, jadi aku tadi bawa Hasya jam 9 pagi dan jam 11:30 kita ditelepon. Katanya Hasya ngamuk, tantrum dan galakin anak lain. Terus dia nyakar juga diri dia sendiri, which is yang dia tuh nggak pernah kayak gitu sama kita guys. Ya mau telurnya ya, telur puyuh ini leker ya. Akhirnya tadi papa Hasya datang, kebetulan dia lagi WFH untuk jemput Hasya. Nah ya, sini untuk jemput Hasya. Jadi hari ini gagal dititipnya Hasya ya sama. Terus pulang-pulang dia minta makan sama kita. Padahal aku udah bekelin kan tadi, dia nggak mau makan di sana, ngamuk. Leker. Dan dia pulang-pulang ngamuk tuh bun, matanya kecakar. Tantrum. Bajunya buka deh, lihat tuh kena. Buka ya bajunya ya. Oke om tante, kita lihat lagi minggu depan, kita coba lagi titip Hasya setengah hari aja. Kalau dia nggak match sama anak-anak lain dan sama ibu asuhnya, ya kita terpaksa ganti solusi lain. Ya maklum ya bun, semuanya baru buat dia, lingkungannya baru, tempatnya baru, orang yang jagain dia baru, teman-temannya baru. Karena biasanya kalau dia dijagain sama opa-omanya kan dia kenal sama opa-oma. Atau kalau dia sama pengasuh yang opas atau neni kan dia udah kenal dulu dan dia selalu ada di rumahnya gitu, bukan di tempat orang. Aku agak sedih sih, tapi ya udahlah, kita lihat ya nanti minggu depan gimana. Karena kita dalam kontrak itu kita ada 1 bulan pertama percobaan. Kalau pada akhirnya kita nggak match, kita bisa batalkan kontrak kerjasamanya itu. Dan kalau kasusnya kayak gini, kayak si Hasya pulang sebelum jamnya, kita tetap bayar 1 hari full sesuai yang dikontrak. Jadi kayak hari ini 7,5 jam ya kita tetap bayar 7,5 jam, 750.000 gitu.
Tapi kalau misalnya kita anterin Hasya agak telat, misalkan kontraknya jam 9, kita anterin Hasya agak telat jam 10, kita tetap bayar juga kontraknya jam 9 gitu. Tapi kalau si orang tua asuhnya ngambil liburan, kita nggak bayar. Tapi kalau kita yang liburan, kita tetap bayar. Jadi gitu guys. So thanks for watching ya. See you in the next video. Bye. Masih ngamuk dia. I'm taking it.